Perkenalkan, nama saya Sarah Fitria, saya dari kelas 10 BD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengenalkan tentang search engine. Nah, kalian pasti udah gak asing lagi kan mendengar kata mesin pencarian seperti Google yang ada di smartphone, laptop, komputer, atau alat elektronik yang kalian punya. Nah, kalian pasti belum mengenal bagaimana cara kerja search engine serta komponen apa saja yang ada di dalam mesin pencarian sehingga dapat menghasilkan tampilan yang kita cari. Bahkan mesin pencarian dapat menampilkan mulai dari teks, foto, video, dan website yang kalian inginkan. Dengan penggunaan mesin pencarian ini dapat memudahkan kita untuk mengakses atau mencari suatu informasi di internet. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih search engine itu apa sih? Nah, jadi the search engine atau yang biasa kita sebut dengan mesin pencarian merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menemukan serta mencari informasi di internet berdasarkan kata kunci dan frasa yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, hasil yang akan ditampilkan ialah berupa halaman pencarian yang disebut dengan search engine result page. Nah, halaman ini itu yang akan menampilkan kepada kalian konten yang relevan hingga tidak relevan. Nah, informasi hasil pencarian ini tuh yang akan ditampilkan bisa berupa tautan halaman website, gambar, video, artikel, dan jenis berkas lainnya. Nah, kita udah tahu kan search engine tuh apa sih? Nah, selanjutnya cara kerja search engine. Jadi, search engine itu memiliki tiga prinsip dasar. Yang pertama itu ada crawling. Nah, crawling itu adalah proses pertama yang dilakukan mesin pencarian. Nah, mesin pencarian akan menggunakan web crawling atau yang bisa disebut dengan bot atau spider bot untuk mencari dan menemukan dan mengumpulkan data dari setiap halaman web secara lengkap, mulai dari kata kunci, judul, gambar, dan lain-lainnya. Nah, setiap crawling ini menemukan halaman web baru melalui tautan. Nah, crawling ini akan memindahkan dan meneruskan kontennya untuk diproses lebih lanjut ke indexing. Nah, yang kedua itu ada indexing. Indexing itu merupakan proses memvalidasi dan menyimpan konten dari halaman web di database. Halaman web di database mesin pencarian tersebut yang disebut dengan indeks. Nah, setelah halaman web dianalisis dan disimpan dalam indeks, halaman tersebut dapat digunakan sebagai hasil pencarian atau permintaan pencarian dari pengguna. Sama seperti crawling, proses indexing ini juga merupakan proses yang berjalan terus-menerus agar mesin pencarian tuh selalu memiliki hasil yang terbaru seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada ranking. Ranking itu merupakan proses terakhir dari cara kerja search engine, yaitu memilih hasil yang terbaik dari data yang dikumpulkan oleh crawling dan membuat daftar halaman oleh indexing yang akan muncul di halaman SERP. Nah, selanjutnya peringkat dari suatu website akan ditentukan. Jadi peringkat dari suatu website itu akan ditentukan berdasarkan kualitas SEO atau Search Engine Optimization yang dimilikinya. Nah, ini gambarnya contohnya ya, seperti ini. Nah, selanjutnya apa sih komponen dari search engine ini? Jadi, search engine ini memiliki 5 komponen. Yang pertama ada QWERTY interface atau tampilan awal. Jadi, QWERTY interface adalah format atau bentuk dari tampilan muka dari penyediaan fasilitas search engine. Nah, jadinya QWERTY interface itu biasanya seperti ini. Jadi ini seperti yang kita bisa temukan jika kita mencari sesuatu di Google itu kan awalnya itu pasti halamannya seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua ada QWERTY engineering, tampilan yang kita cari. Jadi, QWERTY engineering merupakan sistem atau program yang berfungsi menerjemahkan kegiatan dan keinginan user menjadi satu bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, biasanya itu kita mencari sesuatu itu pasti akan keluarnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan QWERTY engineering.
Nah, selanjutnya itu ada database. Database merupakan kumpulan berbagai arsip, data, dan dokumen dari semua situs internet. Database dalam Nginx adalah masuknya arsip-arsip datanya. Contoh database di Google itu contohnya seperti Google Drive. Nah, selanjutnya ada speeder atau jaringan. Speeder adalah jaringan-jaringan yang menjadi satu kesatuan. Nah, komponen itu bertugas mendata setiap situs yang ada di internet. Data yang diambil adalah alamat, kata kunci, arsip, serta dokumen yang ditemukan oleh speeder. Nah, yang kelima itu ada indexer. Indexer itu bertugas untuk mempercepat pencarian dan mendata banyaknya situs yang ada di dunia. Setelah pendataan dilakukan, kemudian diinformasikan, dikelompokkan menjadi kategori. Jadi dalam search engine ini memiliki variabel. Nah, variabel ini berfungsi untuk memudahkan kita menemukan atau mencari atau menemukan suatu informasi yang kita cari. Contoh, yang pertama itu ada variable operated boolean. Operated boolean. Contohnya itu ada n, ada N. Nah, seperti ini. Nah, N ini mengharuskan kedua kata kunci muncul di hasil pencarian. Nah, seperti ini. Nah, jika kita menggunakan variabel, nah ini yang tidak menggunakan variabel. Nah, apa sih yang kita rasakan ketika sudah menggunakan variabel ini? Variabel n ini, dengan penggunaan variabel n ini dalam pencarian dua kata dua kata kunci sekaligus sangat membantu kita, karena pastinya kalau misalkan kita tidak menggunakan variabel n ini, pasti pencarian yang kita cari itu pasti beda-beda gitu loh, ada yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan variabel OR. Nah, OR ini menampilkan hasil yang memuat salah satu dari beberapa kuncinya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi dengan penggunaan variabel OR ini, kita jadi mengetahui jika menurut Google itu lebih better yang mana, ini atau ini, seperti itu nih. Contohnya seperti ini. Dan yang hasil yang akan ditampilkan tuh sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya ada penggunaan not. Not ini untuk mengecualikan kata kunci tertentu di hasil pencarian. Contohnya seperti ini. Nah, dengan penggunaan variabel not dalam pencarian membantu kita untuk mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan dan mengecualikan kata kunci tertentu. Jadi kita dengan adanya ini tuh contohnya kita seperti ini. Pastinya yang keluar itu kan nggak yang kita inginkan gitu. Jadi kita ada suatu kata yang kita tidak ingin munculkan di ini, dan dengan penggunaan variabel not itu kata itu tidak muncul, seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada tanda kutip. Nah, tanda kutip ini itu digunakan untuk mencari frasa atau kalimat tertentu secara spesifik sehingga mesin pencarian menampilkan hasil yang mengandung frasa tersebut dengan urutan yang sama. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi jika kita ingin mencari suatu kata yang benar-benar kata itu yang kita cari, kita tinggal menggunakan tanda kutip. Nah, dengan penggunaan variabel tanda kutip membantu mesin pencarian menemukan hasil yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kayak contohnya seperti ini. Nah, pasti jika kita scroll ke bawah, hasil yang kita cari itu sama gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, ada pencarian dalam situs tertentu. Ada penggunaan site. Nah, jadi variabel ini tuh membatasi pencarian pada situs web tertentu sehingga hasil berasal dari sumber yang spesifik. Contohnya itu seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, jadi kan kalau misalnya kita menggunakan variabel site ini, kita dapat menghasilkan pencarian yang spesifik. Contohnya seperti ini nih. Kita kan mengambilnya edu ya, site-nya edu. Nah, pasti yang akan keluar di tampilannya itu semua edu, tentang pendidikan gitu. Link edu. Nah, selanjutnya itu berdasarkan jenis filenya, penggunaan variabel file type.
Nah, penggunaan variabel ini tuh bisa mencari file dengan format tertentu seperti PDF, doc atau dokumen atau PPT. Nah, contohnya jika kita mencari sesuatu yang berupa dokumen atau PDF atau PPT, kita tinggal menggunakan file type saja, karena pasti yang akan keluar itu yang akan ditampilkan itu format file yang kita cari gitu. Nah, selanjutnya ada penggunaan yang kelima, ada pencarian berdasarkan waktunya. Jadi mesin pencarian tuh sering menyediakan filter waktu untuk membatasi hasil pencarian berdasarkan periode tertentu, seperti 24 jam terakhir atau 1 tahun yang lalu. Nah, jadi nih contohnya seperti ini. Tada. Nah, penggunaan variabel ini juga membantu kita nih, misalkan kita ingin mencari data yang data-data yang berkembang. Contohnya misalnya dari 2018, 2019 itu data-datanya yang berkembang. Kita tinggal menggunakan variabel tahunnya, kita tinggal menambahkan contohnya seperti yang di atas, kayak artikel ini di tahun ini, artikel ini di tahun ini, tahun ini. Pasti ada perkembangan atau perubahan di artikel-artikelnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pencarian berdasarkan lokasi. Nah, jadi kita dapat menyaring hasil pencarian berdasarkan letak geografis untuk menampilkan hasil yang relevan yang dengan lokasi pengguna. Nih contohnya ya seperti ini. Ini contohnya yang kita memudahkan kita. Kita juga bisa contohnya seperti dengan penggunaan ini, dengan penggunaan variabel lokasi. Jadi kita dapat terbantu dengan adanya variabel lokasi ini, karena pastinya kita nih contohnya ya, sebagai kita nih mau makan atau ingin pergi ke wisata yang kita tidak kenal dan kita tidak tahu harus pergi kemana, pasti kita butuh Google untuk menentukan makanan yang terdekat atau makanan atau tempat wisata yang terdekat di daerah kita, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada tanda bintang. Nah, tanda variabel bintang ini tuh berfungsi sebagai wildcard atau pencarian, memungkinkan mesin pencarian melengkapi istilah atau frasa yang kita cari dengan kata-kata yang tidak kita ketahui atau bisa beragam. Nah, contohnya tuh seperti ini. Jadi ini tuh variabel bintang ini sangat membantu kita untuk lebih mengetahui judul yang kita cari. Maksudnya kayak contohnya kan revolusi ini pasti kan ada berbagai revolusi kan. Nah, kita bisa menggunakan tanda bintang untuk mengetahui misalkan revolusi industri itu seperti apa, contohnya seperti itu. Nah, yang ke-8 itu pencarian berdasarkan judul atau in title. Nah, penggunaan variabel in title itu untuk membatasi pencarian pada judul halaman web saja. Jadi dengan contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dengan penggunaan variabel in title ini pasti tampilan yang akan keluar atau web-web yang akan keluar itu judulnya pasti sesuai dengan yang kita cari. Contohnya seperti algoritma. Algoritma pasti semua yang akan keluar itu tentang algoritma, judulnya algoritma. Nah, yang ke-9 itu ada pencarian URL atau in URL. Operator ini digunakan untuk mencari kata kunci yang ada di dalam URL. Jadi, contohnya seperti ini. Nah, jadi dengan variabel dengan variabel URL, mesin pencarian itu dapat menemukan situs yang kita inginkan dengan cepat. Nah, contohnya URL news atau berita. Nah, pasti yang akan keluar itu link-link berita di segala dunia, di dunia gitu. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang ke-10 ada variabel berdasarkan change. Jadi variabel change. Nah, variabel ini tuh memungkinkan kita melihat versi change dari sebuah halaman web yang berguna ketika halaman web itu tidak tersedia lagi. Contohnya seperti ini. Jadi yang akan ditampilkan oleh Google itu halaman kosong. Nah, dengan ada variabel ini dapat membantu mesin pencarian untuk mencari web yang tidak tersedia lagi dalam bentuk halaman kosong seperti ini. Jadi
Jadi kita tahu bahwa halaman itu sudah tidak digunakan lagi, seperti itu. Nah, kalian udah tahu kan search engine apa, cara kerjanya, komponennya, serta variabel-variabelnya. Pasti kalian ingin coba kan variabel-variabelnya langsung di Google. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.